Jadi untuk pembaca Tribun dan Warta Kota ya, jadi bahwa akibat daripada yang namanya penyebab dari pembesaran prostat ini adalah akibat dari pertama yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa pertama aktivitas seksual pada pria yang sangat jarang, sehingga cairan ejakulat atau kelenjar prostatnya, cairan itu tertimbun, Kang. Ya, tertimbun di dalam kelenjar prostat itu. Ya, sehingga sama seperti ASI, Kang. Ya, Mbak Ari ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ASI pada wanita-wanita yang tidak pernah memberi ASI kepada anaknya, maka resiko atau insidence kejadian kanker payudara juga lebih tinggi dibandingkan ibu yang menyusui. Ya, sama juga dengan kelenjar prostat. Ya, itu ternyata dari situ teorinya dan itu dibuktikan. Lalu yang kedua, adanya mutasi genetik. Yang ketiga, virus, bahan kimia, dan adanya faktor kelainan jaringan sendiri. Jadi inilah penyebab-penyebab daripada pembesaran prostat jinak, Kang Cecep. Demikian. Kalau solusi penyembuhannya itu, Dok, apakah ada gradasinya, misalnya sebelum ke operasi yang lebih ringan dulu? Ya, jadi apa saja gini, Dok, tahapannya? Gini Kang, kan biasanya orang prostat itu berobat ke spesialis bedah urologi ya. Ya, dia berobat ke bedah urologi, ya kan? Ke bedah urologi. Nah, pada dokter-dokter bedah urologi itu saya, walaupun saya sendiri bukan bedah urologi, tapi dari diskusi dengan dokter bedah urologi, saya mendapatkan bahwa ternyata pada bidang urologi itu ada dua pendapat. Yang pendapat pertama, kalau sudah mulai gejala keluhan kencing yang bermasalah, tetapi PSA-nya belum sampai 1000, nggak usah diobati. Ini yang saya dapat info dari mereka. Tetapi ada yang pendapat yang kedua, walaupun PSA-nya di bawah 1000, ya PSA-nya di bawah 1000, PSA itu adalah antigen prostat, ya, antigen prostat. Jadi berapa banyak atau berapa besar kelenjar prostat bisa kita ukur dengan yang namanya pemeriksaan PSA tadi, ya. Nah, ada satu pendapat juga di urologi, kalau PSA-nya kurang dari 1000 tapi sudah ada keluhan klinis, tidak apa-apa dikasih obat untuk pembesaran prostat tersebut. Nah, sehingga ini ada dua kutub, ada dua pendapat yang saling buat saya sih saling tidak saling mendukung. Sehingga kita tahu efek dari obat prostat tadi adalah gangguan ereksi dan ejakulasi. Begitu diberikan pada pria yang problem prostat, para pembaca Tribun dan Warta Kota harus tahu, begitu obat prostat diberikan, maka yang pasti ereksi pasti akan terganggu, ejakulasi pasti akan terganggu, Kang. Demikian, Kang Cecep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.